Sebagai upaya memperluas jangkauan informasi mengenai kebijakan dan program prioritas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Ditjen PAUD Dikdasmen, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan kegiatan kumpul komunitas dan Key Opinion Leader atau KOL lokal berlangsung di salah satu hotel Balikpapan dari tanggal 6 hingga 8 Juni 2024 yang dibuka langsung oleh Kepala BPMP Kalimantan Timur. Berbagai program pendidikan yang dibahas pada forum ini terutama terkait kurikulum Merdeka Belajar. Kegiatan ini menjadi platform penting bagi BPMP Kalimantan Timur untuk berinteraksi langsung dengan berbagai komunitas dan pemimpin opini lokal, tidak hanya lingkungan internal mereka saja, namun juga aktif berkolaborasi dengan pihak eksternal, diantaranya perwakilan komunitas pendidikan, media massa cetak maupun elektronik, media sosial, dan konten kreator. Dengan tujuan seluruh kebijakan dan program pendidikan tersampaikan dengan baik, diterima, serta dapat dipahami oleh masyarakat luas. Para peserta juga diajak untuk berbagi pengalaman dan praktik terkait penerapan kurikulum Merdeka Belajar di daerah masing-masing. Diskusi interaktif dan penuh antusiasme ini menghasilkan berbagai ide dan strategi inovatif untuk mengoptimalkan pelaksanaan kurikulum tersebut. Kepala BPMP Kaltim Jarwoko menjelaskan bahwa dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar, peserta didik mendapatkan hak pembelajaran yang sama, meminimalisir adanya diskriminasi, mengajak anak-anak untuk menjadi lebih baik dan berakhlak. Kurikulum ini dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap siswa memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka, serta mengurangi tekanan berlebihan yang seringkali dirasakan oleh siswa dalam sistem pembelajaran tradisional. Selain itu, pendekatan ini mendorong kreativitas dan inovasi dalam proses belajar mengajar, yang diharapkan dapat menghasilkan generasi yang unggul dan berkarakter. Yang dituntut di dalam kurikulum Merdeka itu ingin mengembalikan kemerdekaan kemanusiaan. Jadi yang ingin dikembangkan itu harkat kemanusiaannya. Jadi menjadi manusia itu jauh lebih penting daripada menjadi robot. Jadi guru itu kalau di dalam kurikulum Merdeka dituntut dia menjadi sumber bantuan untuk kepentingan terbaik peserta didik. Jadi sebenarnya guru itu menghamba atau mengabdi pada kepentingan terbaik peserta didik. Jadi misalnya gini, ketika dia melakukan sesuatu, pikirkanlah sesuatu itu membawa kebaikan atau membawa keburukan, gitu. Ya, misalnya gini, saya mau menghukum dengan membentak atau mungkin dengan kata lembut. Ini kan pilihan ini. Seolah-olah kita ini kayaknya nggak punya pilihan gitu. Kalau ada anak nakal dibentak, dipukul. Kenapa kok kita melakukan itu? Apa nggak ada pilihan lain? Karena dia cuma ingat dulu waktu saya jadi murid jadi gitu kan gitu. Itu yang seperti itu namanya mengulang apa yang dia rasakan. Ini guru-guru seperti itu disebut guru tradisional, guru yang meneruskan tradisi maksud saya. Meneruskan tradisi gitu. Jadi yang dituntut sebenarnya guru sekarang harus lebih memperhatikan kepada peserta didik. Jadi namanya dia memberi harapan. Contoh gini ya, kalau murid nggak bisa, zaman dulu kan terus dimarahin, masa gini aja nggak bisa. Ini kan sudah diajarkan kemarin gitu. Kalau sekarang nggak begitu, nggak bisa, nggak apa-apa, masih ada harapan. Cuma kamu harus tahu mengapa kamu nggak bisa gitu. Jadi kita membantu mereka itu dari apa yang dia tidak mampu untuk dimampukan, bukan kemudian direndahkan, karena sama sekali tidak memberi harapan. Pendidikan itu memberi harapan. Safa, salah satu konten kreator yang aktif mengedukasi perihal pendidikan, mengatakan bahwa kurikulum Merdeka Belajar sangat penting untuk dilanjutkan. Menurutnya, dampak dari program tersebut sudah membawa perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan. Program ini telah berhasil menciptakan suasana belajar yang lebih fleksibel dan menyenangkan bagi siswa. Selain itu, kurikulum Merdeka Belajar juga mendorong siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Keberlanjutan program ini akan membentuk generasi yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan dengan keterampilan yang relevan dan sikap yang positif. Pastinya kalau kita udah ngelihat dari beragam ini ya,
dampak dari adanya Merdeka Belajar tentu seharusnya dilanjutkan, karena dari Merdeka Belajar ini anak-anak itu juga berkesempatan untuk menunjukkan kreativitas mereka. Jadi selain hanya belajar akademik, mereka juga bisa mengembangkan potensi yang mereka punya di luar bidang akademik. Jadi penting ya untuk dilanjutkan. Iya, penting. Apalagi di generasi Z ini. Iya benar, apalagi kan kalau ada generasi Z, generasi Alpha, maksudnya kan mereka lebih banyak terpapar dengan teknologi ya. Jadinya berbagi kreativitas itu juga harusnya bisa seiras dengan perkembangan teknologi saat ini. Jadi juga skill mereka bisa semakin terasa. Begitu. Tahun 2016. Di sela-sela acara tersebut, BPMP Kaltim mengundang Made Kertayasa, seorang ahli public speaking, untuk memberikan pembekalan ilmu kepada para peserta. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, BPMP Kaltim optimis bahwa kurikulum Merdeka Belajar dapat diterapkan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur. Nunung Dwi Nusantara Channel News melaporkan dari Balikpapan.